Assalamualaikum, saya Dahlia, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Batam. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya. Menurut Goosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam pelaksanaan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas, dimaksudkan jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian, memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Memvalidasi tindakan yang salah adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, dan juga semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pada langkah menanyakan keyakinan, pada langkah ini menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Guru juga dapat membantu siswa untuk tetap fokus pada gambaran yang diinginkan siswa. Dan berikut terdapat 2 kasus yang terjadi di sekolah saya, dan untuk penyelesaiannya saya menggunakan segitiga restitusi pada siswa saya yang memiliki kendala ataupun masalah di lingkungan sekolah saya. Marsila dan Adiba. Nah, kali ini Ibu memanggil kalian untuk mengetahui sebenarnya ada permasalahan apa sih antara kalian. Boleh ceritakan kan Ibu dari Marsila atau Adiba? Oke, dari Marsila. Kenapa Marsila? Ceritanya waktu di Paris terus pas lagi main di makan, tiba-tiba Adiba naik lagi ke meja dari ke belakang, terus dia jatuh ke meja. Terus saya posisinya duduk, bisa nggak tahu kalau artinya ada di rambut saya. Bisa tarik saya. Oh, berarti antingnya Adiba itu nyangkut di rambut Marsila, begitu ya? Nah, terus gimana tuh keadaan antingnya? Antingnya patah, masih nyangkut di rambutnya Marsila. Kalau telinganya Adiba gimana keadaannya? Oh, merah, karena antingnya terlepas dalam keadaan dipaksa ya. Oke, berarti kalau kejadiannya seperti itu, kira-kira siapa yang salah? Yang salah siapa? Diri sendiri ya. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan hal yang salah, bukan berarti kita itu menjadi manusia yang tidak baik. Kesalahan itu biasa dilakukan oleh setiap manusia, dan itu hal yang sangat manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ibu ini bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan, begitu ya. Jadi kalian harus bisa memperbaiki kesalahan yang kalian perbuat agar nanti kedepannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama, begitu ya. Jadi di dalam pembiasaan, kalau waktunya berdiri dengan baik, maksudnya kita berdiri saja dulu, tidak usah menimbulkan permainan-permainan yang lain, ya. Tapi juga bukan berarti anak ibu tidak boleh berbuat salah, karena berbuat salah itu adalah hal yang sangat manusiawi, gitu ya. Jadi menurut kalian solusinya bagaimana? Menurut Adiba, solusi yang diinginkan oleh Adiba bagaimana? Kalau Adiba inginnya bagaimana? Kalau Adiba inginnya anting yang patah itu diganti rugi ya. Oke, kalau Marsila? Kalau Marsila juga tidak keberatan untuk mengganti rugi anting yang patah tersebut ya. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian mengetahui apa kesalahan, apa perbuatan yang sudah kalian lakukan, dan perbuatan tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah sekarang anak-anak ibu bisa saling memaafkan? Bisa ya? Marsila bisa memaafkan Adiba, Adiba bisa memaafkan Marsila? Bisa? Oke, kalau seperti itu kita boleh saling memaafkan? Maaf ya Adiba dan Marsila. Oke, berarti semuanya sudah saling memaafkan, itu semua dari dalam hati masing-masing ya. Oke, terima kasih. Saya
Setelah berdiskusi bersama wali kelas saya, Ibu Dahlia, saya mengerti bahwa di sekolah Rasmila tidak boleh memakai perhiasan. Dan apabila saya memakainya dan perhiasan tersebut rusak, maka itu jadi tanggung jawab saya. Saya Marsilana Mariana Putri. Saya sudah berdiskusi dengan Ibu Dahlia, wali kelas saya, bahwa saya harus lebih disiplin dan bertanggung jawab agar apapun yang saya lakukan tidak merusak barang teman saya. Oke, selamat pagi Fransiskus. Selamat pagi. Iya, Fransiskus ini ada masalah apa di kelas? Kalau ibu mau tahu apa yang terjadi di dalam kelas, dan sebenarnya ibu tahu, hanya saja ibu ingin Fransiskus yang menjelaskan. Kenapa sih? Ada masalah apa sih Fransiskus? Saya saat di kelas saya ribut dan tidak disiplin. Di kelas saya menggigit satu pena dan juga bagi kawannya. Saat itu juga saya juga pernah menggambar-gambar saat jam pelajaran. Setelah itu saya juga pernah saat jam bahasa Inggris saya mengobrol dengan teman-teman. Oke, kalau hal itu kamu lakukan, maka bagaimana dengan kondisi belajar kamu Fransiskus? Bisa fokus nggak? Nggak fokus ya. Terus bagaimana dengan keadaan teman-teman? Apakah teman-teman juga lainnya bisa ribut atau tidak? Iya, biasanya mereka kalau mau bersama saya setelahnya diam lagi. Diam lagi. Jadi kamu nggak fokus kalau hal itu kamu lakukannya Fransiskus ya. Dan menurut Fransiskus itu adalah kesalahan atau tidak? Itu kesalahan. Kesalahan. Kalau semua itu adalah kesalahan, apakah Fransiskus masih mau mengulanginya lagi? Saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, meskipun Fransiskus melakukan kesalahan, apakah Fransiskus di dalam diri merasa bisa memperbaiki hal tersebut? Saya merasa saya bisa untuk memperbaikinya besok atau nanti. Oke, berarti Fransiskus bisa memperbaikinya mulai besok dan sampai seterusnya, gitu ya? Karena Fransiskus itu adalah seorang yang melalui proses belajar, ya. Jadi seorang yang melalui proses belajar itu Fransiskus tidak akan membuat kesalahan, karena kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Fransiskus belajar di sekolah ini agar Fransiskus tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau hal tadi yang sudah Fransiskus jelaskan itu tidak baik, berarti Fransiskus harus ubah, tidak boleh melakukan itu lagi, ya. Selama Fransiskus melakukan hal tersebut, kira-kira Fransiskus ingat nggak keyakinan kelas kita yang mana yang Fransiskus langgar? Saya melanggar salah satu di kelas kita adalah tidak disiplin. Oh, keyakinan kelas kita yang disiplin ya, berarti Fransiskus tidak disiplin dalam belajar ya, karena asik dengan diri sendiri menggigit pena, begitu ya. Nah, kalau seperti itu, berarti apa hal yang akan Fransiskus lakukan ke depan untuk memperbaiki keyakinan kelas yang sudah Fransiskus langgar ini? Nah, saya tidak penanya saya itu saya ganti penanya yang tidak tutup lagi, yang bagian bawahnya saya itu tidak menggigitnya lagi. Oh, yang pertama Fransiskus akan mengganti tutup pena dengan yang lain gitu. Kemudian juga berjanji tidak akan menggigit pena lagi ya. Iya. Apakah itu memang benar-benar dari dalam hati Fransiskus? Bisa memang benar-benar Fransiskus terapkan? Oke, nanti kedepannya ibu mau melihat apakah ada perubahan dari diri Fransiskus. Apakah benar-benar Fransiskus ini bisa benar-benar menaati kesepakatan kelas kita ya. Kalau tidak disepakati, berarti Fransiskus sudah melanggarnya gitu ya. Jadi boleh dimulai dari sekarang dan seterusnya, begitu ya. Saya Mikael Fransiskus. Saya telah berdiskusi dengan Ibu Dahlia dan saya akan menaati kesepakatan yang telah kami buat.